Dapatkan video terbaru Rahmandika TV dengan like, komen, dan share channel ini, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Duk, Abi Guru ingin mengajarkan kamu bagaimana caranya menikmati hidup. Ya. Bagaimana caranya menikmati hidup. Cara menikmati hidup itu ono carane, Duk. Karena kalau hidup itu tidak tahu cara menikmatinya, yang ada, yang muncul adalah permasalahan, yang muncul adalah gejolak. Dikit-dikit kamu akan emosi marah, dikit-dikit kamu akan putus asa, dikit-dikit kamu bilang susah, dikit-dikit kamu berputus asa, dikit-dikit kamu lari dari tanggung jawab, dikit-dikit kamu akan mengeluh. Kenapa? Ya karena kamu tidak mengetahui caranya menikmati hidup. Hidup itu banyak masalah. Karena banyaknya masalah itu ya hidup. Hidup itu masalah, masalah itu hidup. Jadi kehidupan ini adalah berjuta-juta, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun masalah. Hilang, tumbuh, muncul lagi. Hilang, tumbuh, muncul lagi. Kapan habisnya? Gak pernah habis. Yang namanya hidup itu ya begitu. Siklusnya itu begitu. Maka kamu harus tahu cara menikmati hidup. Supaya tidak terbawa arus kehidupan. Supaya tidak terjebak dalam permainan-permainan hidup yang menyesatkan, bahkan bisa membuat kamu senting, bisa membuat kamu tidak waras kalau kamu masuk ke dalam permainan hidup ini. Maka Duk, Abi Guru ingin mengajarkan kamu bagaimana cara menikmati hidup. Yang pertama, kamu harus memaksa dirimu. Nah, memaksa, dipaksa. Kamu harus memaksa dirimu. Apapun itu, kamu jadi harus bisa memaksa. Kata kuncinya adalah memaksa. Mau sholat, paksa dirimu untuk sholat. Nggak mau makan, paksa dirimu nggak mau makan. Nggak mau jalan-jalan, paksa dirimu nggak mau jalan-jalan. Kamu nggak mau ngaji, paksa dirimu ngaji. Kamu nggak mau puasa, paksa dirimu puasa. Kamu omongannya jelek, paksa dirimu untuk selalu berkata yang baik. Paksa, kata kunci pertama. Yang kedua, setelah kamu bisa memaksa terus dirimu untuk selalu berbuat yang terbaik, maka yang kedua adalah dari paksaan itu nanti akan menjadi kebiasaan. Lakukan terus menerus, jangan pernah putus. Lakukan terus menerus, jangan pernah putus. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai bertahun-tahun, paksa itu terus. Jadi kalau kamu itu sholatnya dipaksa terus menerus, ngajinya dipaksa terus menerus, sedekahnya dipaksa terus menerus, puasa dipaksa terus menerus, itu nanti akan menimbulkan satu kebiasaan. Apa satu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu muncul karena dipaksa. Dipaksa. Maka pemaksaan itu memunculkan kebiasaan yang bagus. Yang ketiga, apa itu? Yang ketiga, setelah dipaksa akan muncul satu kebutuhan.
kebutuhan. Jadi kalau kamu nggak sholat, rasanya nggak enak. Kalau kamu nggak begitu begini, rasanya tidak nyaman. Setelah itu menjadi kebutuhan, maka lahirlah yang namanya kenikmatan. Jadi kenikmatan itu lahirnya dari mana? Dari sesuatu yang dipaksa menjadi satu kebiasaan, kebutuhan, dan akhirnya muncullah kenikmatan. Nah, maka kata kuncinya awal-awal adalah paksalah dirimu untuk mendapatkan kenikmatan hidup. Sunatullahnya hidup itu memaksa, dipaksa. Memaksa, dipaksa. Sekali lagi, sunatullahnya hidup itu memaksa, dipaksa. Maka kamu harus tahu dulu apa itu memaksa, dipaksa. Memaksa itu adalah melakukan segala sesuatu dengan ancaman, melakukan segala sesuatu dengan tindakan yang jika kita tidak mengerjakannya, tidak melakukannya, maka kita akan mendapatkan hukuman. Jadi kita akan kena hukum, kita akan kena sanksi. Itu namanya memaksa, dipaksa. Jadi memaksa itu akan berakibat, ya, akan berakibat atau mendatangkan konsekuensi jika kita tidak melakukannya. Itu memaksa, dipaksa. Contoh. Kamu menggunakan helm itu dipaksa oleh hukum. Penegaknya adalah polisi. Mengapa? Karena kalau kamu tidak memakai helm, maka kamu akan dihukum sama penegak yang namanya polisi. Atau sama ketika kamu tidak menggunakan SIM, tidak membawa SIM, tidak membawa STNK, kamu juga akan kena hukuman. Nah, ini dipaksa, memaksa. Sama ketika kamu sakit, kamu tidak mau, kamu sakit, kamu harus minum obat. Kalau tidak minum obat, kamu tidak akan sembuh, bahkan kamu akan mati. Maka kamu dipaksa oleh orang tua kamu, atau kamu dipaksa oleh dokter untuk kamu harus segera minum obat itu. Kalau tidak minum obat, hukumannya apa? Sanksinya apa? Kamu akan sakit terus, kamu akan meninggal. Itu sanksinya atau hukumannya. Meninggal karena apa? Ya karena penyakitmu sendiri. Nah, paksaan demi paksaan ini yang berakibat atau berujung sanksi yang harus kita dapatkan akan menjadikan diri kita itu hidup terbiasa. Hidup terbiasa. Kalau sudah terbiasa bagaimana? Ya biasa saja. Menyakitkan? Tidak. Minum jamu. Pertama itu dipaksa, memaksa minum jamu. Pertama ya pahit, mutah. Tapi lama-lama minum jamu itu enak. Loh kamu pertama kali naik pesawat, kamu takut, tapi dipaksa kamu naik pesawat. Pertama takut, kedua takut, ketiga sudah tidak lagi. Bahkan itu kamu menjadi satu kebutuhan. Kalau tidak naik pesawat, kamu tidak mau berpergian yang jarak jauh. Kamu pengen cepat. Nah kan akhirnya apa? Kamu mampu menikmati paksaan itu. Maka ketika kamu dipaksa itu, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu marah. Karena itu sunatullahnya hidup. Kamu ketika kamu mau melahirkan, kamu dipaksa nggak? Dipaksa. Siapa yang memaksa? Ibumu. Caranya bagaimana? Ngeden. Jadi kamu itu dikeluarkan dengan ngeden Ya, nah itu udah kamu mecodol, kamu keluar. Kamu nggak mau keluar, kamu dipaksa divakum, nggak bisa divakum, nggak bisa
di vakum ya kamu harus dioperasi sesar. Kamu dipaksa. Sunatullahnya hidup itu ya dipaksa. Maka ketika kamu dipaksa itu nikmatono toh. Nikmatin karena akan menjadikan dirimu nanti terbiasa menjadi kebutuhan dan akhirnya kamu akan menikmati hidup. Ora gampang stres, ora gampang depresi. Paksaan itu melatih dirimu menjadi tangguh. Paksaan itu melatih dirimu menjadi kuat. Like, komen dan share channel ini dan aktifkan loncengnya.